Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini kita akan coba mereview, lebih tepatnya mereview peluang swing dari beberapa saham yang beberapa minggu lalu atau waktu minggu lalu mengalami perubahan harga. Nah, perubahan harga itu tentu kita harus cermati, terutama saham-saham yang berada di watchlist kita. Nah, karena ini channel admin saya, jadi inilah beberapa watchlist yang saya punya atau yang saya pilih, yang kebetulan sedang mengalami momentum, untuk kita melakukan aksi beli. Ya, ini adalah swing sederhana teman-teman. Nah, ini adalah, kita cek dulu pertama JPRO, nanti kemudian yang kedua ada BJTM, ketiga ada BBRI, termasuk Bank Mandiri dan BBTN. Nah, CPR dulu. Kalau kita lihat dari chart ini, dia trennya masih barusan break support. Nah, setelah break support mencoba kembali ke atas. Artinya kalau dengan kondisi begini, dengan kondisi ini kita sebaiknya wait and see dulu, karena masih dimungkinkan untuk turun. Paling tidak kalau turun sampai di harga 72, kita bisa coba melakukan aksi beli. Tapi kalau saya lihat sekarang bagaimana? Sekarang juga tidak apa-apa, karena CPRO secara fundamental juga keren ya. Dan fraksi harga terdekatnya tidak ada, ya 50 perak itu. Ya, CPRO secara fundamental keren, beli sekarang aja malah beneran kita tinggal. Itu buat investasi berarti ya. Kalau swing masih menunggu, wait and see, paling tidak hari Rabu. Kemudian BBRI, jelas ya, BBRI salah satu bank nasional yang memiliki kapitalisasi besar, tentu menarik untuk kita jadikan watchlist ya. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa BBRI ini menjadi salah satu bank yang menjadi penggerak roda ekonomi nasional, sehingga maju dan mundurnya Indonesia itu juga bergantung dengan maju mundurnya sektor-sektor perbankan, seperti salah satunya adalah BRI. Nah, kalau dari gambar ini nampak sekali kita sudah waktunya melakukan swing pada Bank BRI. Kalau nggak swing gimana? Boleh, mau seandainya bisa scalping di Bank BRI silahkan. Kalau investing malah beneran, karena untuk 10 tahun ke depan harga sudah tidak 4.000 lagi teman-teman, bisa lebih naik 10 atau bahkan 100 kali lipat itu. Kemudian berikutnya ada CPR sudah, BJTM, Bank Jatim. Bank Jatim ini termasuk bank daerah yang cukup memiliki kapitalisasi besar sebagaimana bank-bank daerah yang lain. Ini harganya dibilang stabil ya. Dia paling rendah itu harga 700-an. Terus membat atau kembali ke atas lagi. Nah, sekarang juga demikian. Dia mencoba break supportnya atau kembali ke tren naiknya, sehingga patut untuk kita cermati, mengambil taking profit. Hanya saja perlu diperhatikan pergerakan BBRI hariannya tidak banyak-banyak. Paling mentok itu 10 tik, enggak salah, 7 misal gini. Ini paling tinggi biasanya 745 ke 770, kembali lagi 750 ke 780 begitu. Nah, itu ya, hariannya nggak besar-besar, tapi dari trennya, karena tren naik, kita patut untuk mencermati BJTM, Bank Jatim. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau setelah kita beli di harga sekarang saham-saham tadi, terus terjadi koreksi turun, apakah kita perlu cut loss?
Nah, kalau pandangan saya nih, karena kita sedang bertransaksi di saham-saham yang secara fundamental powerful, maka saya kira nggak perlu kita melakukan cut loss. Ingat, mental cut loss itu tidak baik untuk psikologi kita. Kita pastikan bahwa kita ini sedang investasi, teman-teman, dan investasi butuh waktu. Jadi emiten yang kita investasi, tempat jadi kita investasi membutuhkan waktu untuk membuktikan kinerjanya. Kalau kinerjanya semakin membaik, tentu harga lembar sahamnya akan semakin naik. Itu logikanya, ya. Itu cara berpikir kita sebagai seorang investor swing maupun investor jangka panjang. Nah itu, jadi kita nggak perlu cut loss. Beda halnya ketika Anda memilih atau sudah memutuskan di saham-saham tertentu yang saya ini sebagai trader. Kalau trader yaitu tadi, ketika sudah tidak menguntungkan atau balik arah dari prediksi awal, kita harus segera keluar atau exit. Apapun kondisinya, mau profit sedikit, mau rugi sedikit atau rugi banyak, kita keluar, ya. Oleh karena itu, biar tidak psikologinya tidak terganggu, teman-teman yang dananya cekak seperti saya ini, ya itu tadi, kita masuk di saham-saham yang emitennya bagus. Mau pakai strategi apa saja, selalu pastikan bahwa emiten itu suatu saat pasti akan naik. Di antaranya apa? Paling sederhana, cek DER-nya, debt equity ratio. Kalau sudah di atas 1000 dan bukan dari perbankan, hati-hati kena apa kemarin, kena PKPU, ya. Itu beda ya menyikapi perbankan dengan emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang misalnya konstruksi atau pertambangan, lain lagi ceritanya. Jadi cara bacanya beda. Nah, itu saja. Mudah-mudahan minggu ini kita cuan secara konsisten. Jangan lupa besok hari Selasa tanggal merah, kita libur dulu. Kalau nggak salah libur, teman-teman, karena jadwalnya tanggal merahnya. Oke, situ saja. Kurang lebih mohon maaf apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih mau subscribe. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.